Gimana lu SMP dulu? SMP dulu kan gua SMP gua di sama nih bareng botak di Gongseng lah, terkenal Irak lah, itu terkenal banget tuh yang namanya Irak. Sebenarnya bisa gua lebih masuk SMP yang lebih bagus juga bisa sebenarnya. Soalnya nem gue lumayan tinggi ya, 24 juga 24,20 lah. Itu zaman 2013 itu udah gede banget itu nem 24 ya. Buat lu kid zaman now 24 itu udah gede banget zaman gua. Ya cerita tuh gua masuk. Tadi gue bisa ada tuh rival SMP gue bisa masuk tuh. Cuman karena gue dijokin guru les gue, karena dia tahu basic gue dari SD gimana, ya akhirnya gue dimasukin 251 tuh Gongseng tuh, terkenal Irak lah ya. Iya. Itu gue pertama-tama gue penasaran kan, karena denger-dengar katanya gini tak, Irak tuh sering tawuran. Kan gue penasaran tuh. Dulu kan gue namanya di komplek nggak tahu lah kehidupan di kampungan. Gue cuma tahu paling banter-banter perang sarung sama anak keluar kayak. Singkat cerita nih, gue penataran pertama nih. Waktu itu gue nggak boleh balik dulu tuh. Katanya kelas 7 suruh ini dulu, suruh ngumpul di mana gitu, gue lupa. Gimana berani takut gue sih, penasaran. Nah, singkat cerita waktu itu udah ngumpul rame dah tuh. Ada kelas 8 juga, kelas 9, alumninya juga masih ada, Mat. Malah alumni tuh bekalin BR. Belum jalan, ngambil BR dulu lah. Nggak cerita jalan, gue jalan ke ini Flyover Pasar Rebo. Naik truk tuh, dipantek dari depan ini gang gua. Dipantek dari sini, jalan. Turun nunggu di kolong flyover. Kayak gembelan aja. Nunggu di kolong flyover. Waktu itu ada sama sekolah tetangga lah. Udah janjian katanya. Mau penataran, mau main gesperan doang katanya tiba-tiba BR gede-gede banget. Suruh bawa BR itu inget banget gua di tas gua. Cuman posisinya waktu itu nggak jadi inian, nggak jadi penataran. Ternyata yang kelas 9 majuin semua tuh, yang dibilang botak jagoan semua tuh. Akhirnya ngeluarin BR kan, BR di tas gua nyangkut. Pas main ngeluarin musuh udah deket, gua panik kan ya. Petasnya nggak bisa kebuka, akhirnya nyangkut BR. Ada tuh arit kecil kalau nggak salah waktu itu. Dibuka, dikasih dari kelas 9, langsung majuin gua pada ngikut kan, kelas 7-nya di belakang kan. Wah, lu disampetin batu. Gua ngindar-ngindar jikjak biar enggak kena batu ya sih. Wah, cuman ngikut-ngikut doang. Cuman ramein doang kan. Karena posisinya itu enggak boleh balik kalau enggak salah waktu itu, inget gua. Suruh ngikut, yang nongkrong suruh ngikut semuanya. Udah tuh majuin, pertama jebol nih sekolahan musuh nih. Udah keren banget dah kalau udah jebol kan ya. Dulu kan sekolah gua tuh BR gede-gede banget, bikinan, Mat. Kayak kelewang gitu, kanan kiri kelewang. Terus yang itu arit kecil gue tuh di pinggiran. Gue ngeliat tuh ditosin sama kiri, digini ting sama gue, aritnya jatuh. Pas aritnya jatuh jebol, lari gue langsung pada panik tuh. BR kan kayak BR bikinnya sih yang meletot tuh, yang kayak perang eplek gitu meletot. Gue nggak tahu itu dia jebol apa ngulur. Gue cuma ngikut maju, udah keren maju nih, baru maju bentar doang. Nggak lama jebol tuh gara-gara aritnya mental, kena gear kan gede batu ya kalau dari jauh. Petang arit kecil doang jatuh, nggak lama nahan jebol. Nah di situ gokil tuh, ada temen gue satu tuh lucu tuh. Dia tuh Kan udah mundur tuh, kan rame kan di bawah flyover kan, banyak tukang sayur kan, tukang buah tuh rame batu. Pas gua udah mundur kan udah rame juga warga, motor juga udah ngelakson kan, udah kacau lah. Tukang buah nyamperin kan, bocah gua nih kayak pengen mantek, cuman bocahnya masih pada ribut. Gua bengong lah ya ngeliatin, gua lari kemana nih, gua kata gitu. Gua nunggu aba-aba alumni lah pak, iya bang kelas lah berkata gitu. Pas pengen nyebrang ada tukang buah ngamuk, ngomong gini, woi bubar gak lu, gue gamparin lu. Temen gue digampar, kicep langsung gue lari kan, langsung kagak kena gampar tuh gue gokil banget pas itu. Gampar udah rame kan, katanya ada polisi, langsung untungnya ada bekaan, ada truk langsung dipantik sama alumni gue, langsung pada naik dah tuh, udah cabut. Itu dikejar polisi tuh, mobil polisi ngikutin. Akhirnya gue nyampe depan gang gua lagi tak, turun kan, mobil polisi udah cirinnya dari belakang. Iya, akhirnya pada panik kan, chaos tuh di situ. Ninu
ada yang nyebrang lagi mobil kenceng, udah kacau, udah lari ya kemana-mana. Pertama lucu ya gini, dia jalannya slow, yang penting BR depan, maksudnya yang bawa BR di depan nggak ketahuan lah. Slow, pas udah deket kocar kacir semua, anjing gue ngikut aja, dia kan nyebrang, gue lari masuk gang lah. Panik dah itu, akhirnya selamat dah tuh gue situ tuh. Udah ngobrol-ngobrol doang, katanya mau berantem lagi nggak jadi, akhirnya balik itu sampai sore. Itu pertama. Cuman ada lagi nih yang lebih gokil nih, emang gue SMP sering ngikut gak jelas sih, cuma penasaran sih sebenarnya, pengen tahu ngerasain lah. Jadi kalau udah gede udah gak mikir lah, nggak ada gunanya. Pas gua kelas 7 nih, pas udah semester 1 semester 2 tuh jalan sendiri. Kelas 7-nya mah tanpa kelas 8 sampai kelas 9. Itu gokil banget tuh bagi gua tuh. Pakai baju batik Irak hijau, anjing keren banget, depan gongseng ngumpul lah. Satu angkatan kelas 7 semua kan. Waktu itu udah mulai kayak inilah basis kayak gitu lah. Udah mulai ngebahas ini jagoannya, ini jagoannya, ini kayak gitulah, jagoan dari kelas-kelas tuh. Akhirnya mau jalanin kelas 7 doang tuh, inget banget ku, depan gongseng tuh. Pas lagi nongkrong, guru BP gua arah balik, emang dia sering naik inian kan, angkot. Tanyain, kalian mau ngapain? Tawuran pulang. Iya bu, lagi nungguin ini di sekolah, pokoknya alasan lah, biasalah. Gua kelas 7 doang, lama banget itu berantemnya, sampai pokoknya menjelang azan maghrib dah. Sore dah gue pulang, malam gue nyampe sekitar lagi mau isya dah. Gue tuh teman SD gue nih, gara-garanya nongkrong di jembatan, akhirnya ketemu nih di depan Pule. Berantem lah tuh di situ, maju lagi depan Pule, deket masjid tuh berantemnya tuh. Maju dari jauh lari-lari, yang bocah yang bawa bera, orang gilanya udah pada di depan semua. Majuin, berantem, bawa tasan. Duar, woi menang kan, jebol keren banget tuh. Wah lo udah kayak gimana sih? Pada bawa BR, cuman gue nggak pernah bawa BR. Gue bingung itu BR dari mana sih sebenarnya, pada bawa. Gue cuman nggak pernah bawa BR. Sebenarnya gue banyak, bapak gue banyak BR, cuman gue takut bawa BR. Udah tuh jebol kan, majuin tuh, ada tuh jagoannya berdua tuh, majuin kan, set, majuin. Jebol tuh pertama kan, tasan jedar. Nggak lama jebol sekolah gua. Abang yang di Pule nih kocaknya, lah majuin lah ya, jebol dikata-katain, kocak banget. Akhirnya udah chaos kan, pas di situ udah rame juga tuh. Akhirnya polisi juga tuh waktu itu kalau nggak salah, polisi udah chaos juga, lari masuk ke Pule. Pokoknya udah nggak tahu dah mana itu larinya, udah mencar semua itu. Ada yang pakai seragam, ada yang enggak, udah kemana-mana larinya. Akhirnya gue lari ke Pule, masuk ke dalam, gue kayak diikutin silap gitu, nggak tahu intel, nggak tahu apa, masih ngejar di belakang gue masuk gang, akhirnya nyelip tuh sama gue bertiga apa berempat gitu, lupa gue waktu itu. Gak cerita, balik sekolah kan, lewat gang, akhirnya gue jalan kaki, kagak berani naik mobil, gue takut. Iya, gue masuk gang nembus beli, akhirnya gue jalan kan ke belakang berikut, udah nyampe tuh. Nah udah nih, udah selamat kan ya, udah senang-senang selamat. Besoknya nih konyolnya nih paling gokil, kelas 7 sekolah kan, pas jam pengen istirahat tuh gue kan olahraga tuh, ganti baju lah. Ternyata kesebut tuh nama-nama yang tawuran tuh. Nggak tahu tuh, gue tahu dari mana tuh beritanya, angin bawa kabar. Mungkin karena ada yang lihat gue kali, guru. Akhirnya orang-orang yang berpengaruh lah, jago-jagoannya tuh dipanggil semua. Ketangkep duluan ibarat kata, udah dipanggil tengah lapangan, Mat. Udah mau istirahat, gimana sih, rame kan. Kelas 7, kelas 8 tuh. Dia gue nggak tahuan tuh hasilnya tuh. Oh, gue udah ngumpet, gue udah panik. Disebutin pakai mic, ini kan sekolah. Malu aja kayak gitu kan. Gue di dalam kelas saya gue diem. Kebetulan kelas gue tuh deket banget lapangan. Bukan 71 tuh. 71 ini pas banget lapangan tengah-tengah. Pas gue pengen ganti baju, diajakin ada tuh sohib gue kagak mau. Gue bilang ntar aja, gue posisinya itu kebelet ngencing sebenarnya, pengen keluar kelas, takut, tapi nggak keluar, dikatain nggak solid kan, berkata kayak gitu. Nah akhirnya gue mau nggak mau kan, pas gue pengen ke kamar mandi, ya ada temen gue satu, dia udah kesebut, nyari yang lain nih, siapa yang kemarin ikut. Pas baru keluar kelas nih, Gar, lu kemarin ikut kan? Iya, langsung aja ke lapangan. Langsung gua dengan PD-nya, dengan gayanya, karena lapangan tuh udah rame bocah-bocah gua yang gak setuju. Gua langsung ke tengah lapangan. Capsek gua tuh nongol,
ingat banget tuh gue sampai sekarang dia ngomong, lu tawuran lu ya, mau jadi jagoan lu ya, ngomong itu dah. Dia kayak orang Betawi gitu ya, gue teleponin polisi lu satu-satu kata dia gitu. Udah mau digamparin tuh aslinya, dulu kan ama belum ada lah ibaratnya, masih ini masih standaran. Kalau diketat sama sekarang nggak apa pengadu kayak colek dikit ngadu sekarang yang mamit. Iya. Jejer kelas 8 tuh rame tuh. Kanan kelas gua kan gua kayak ada pada lapangan siang tuh ya. Iya, 8 siang rame tuh. Ada juga kan geng-gengnya tuh. Rame ditepokin gua mah, rame-rame di tengah lapangan angkatan gua. Woi, jagoan digituin bayangin hebat tengah lapangan rame-rame dikatain pas buat lagi rame kan. Kakak kelas lagi. Iya, kakak kelas lagi, lu mau ngelawan gimana kan? Kalau temen ini kan pasti nggak bakal kayak ini kan, paling cuma ngeliatin doang. Itu gara-gara ngomong apa sih pasti gitu kan. Udah tuh paling gokil tuh bagi gua itu tuh. Akhirnya besok kata captek gua gini, pokoknya saya nggak mau tahu orang tua kalian besok harus datang. Harus datang. Panik kan ya. Waduh, panggil orang tua. Kalau nggak datang nggak bisa belajar waktu itu mat posisinya. Dulu masih keras banget tuh kayak gitu tuh. Pas pulang sekolah gue panik kan. Aduh, gue ngomong gimana nih? Pokoknya pada mikir-mikir lah tuh, nongkrong dulu kan. Gimana lu besok manggil gue enggak. Pada ada yang ini, ada yang mau ngebangkang, mau lolos, tetep aja ujungnya pasti kena. Akhirnya tuh gue pulang sekolah kan. Pas pulang sekolah akhirnya gue beraniin diri buat ngomong ke emak gue kan galak banget tuh kan, namanya orang Betawi kan. Gue mak dipanggil ke sekolahan, gue bilang gitu. Udah emang apa kata emak gue gitu kan. Aku nggak tahu tuh dipanggil, gue alasan kayak gitu nggak tahu, dipanggil gue bilang kayak gitu kan, nggak tahu. Terus kata emak gue, bohong lu bikin masalah lu yo, kata emak gue gitu anjing. Gue langsung kicep, gue cuma diem doang, kagak gue tahu orang curug sekolahan doang, gue bilang gitu. Emang gue sedikit tertutup gue di rumah, nggak pendiam lah di rumah. Pas besokannya ternyata bapak gue yang dateng. Gue gak tahu tuh kan bos masuk siang, datangnya tuh sekitar sebelum jam masuk siang, jam 10 jam 11an lah. Bapak gue sekalian berangkat kerja pakai seragam katanya. Kan malu dong ya, anjing tai banget kata gue. Cuman kalau bapak gue kan lah kalem orangnya, nggak bawa ribet, belum pernah bandel kali gitu biar kata. Nah akhirnya pas gue pulang sekolah tadi gue kira aman tuh, soalnya nama gue nggak disebut. Soalnya itu yang kalau nggak salah yang orang tua belum datang tuh disebut tak, dicecer terus dari sebagian temen gue katanya ada yang ngeliat bapak gue pakai seragam. Emang posisinya waktu itu cuma sedikit lah anak-anak Lango biar kata, anak-anak yang ini Lango cuma dikit ibarat kata waktu itu. Jadi orang-orang pada tahu gitu, masih bisa nebak nih ini bapak siapa nih berkata gitu, udah hafal. Udah tuh gue balik sekolah, gue pikir aman kan. Ger lu udah ger, gue dulu di SMP manggil Tegar. Itu ada lagi nah, ntar kapan-kapan gue ceritain tuh kenapa bisa namanya Tegar padahal jauh banget nama gue Ferdi ya nih. Iya aneh. Di rumah beda, di sekolah beda. SMP beda, di SMA beda. Beda mulu gue heran. Pas gue pulang ke rumah, gue pikir gue udah aman kan, kata teman-teman gue, lu udah enak gak, aman gitu, udah nggak dicicer mulu, nggak diomelin. Gue pulang ke rumah, selau kan, salim, emak gue udah mantek tuh dalam, nih, set. Gue diem nggak, assalamualaikum, salim lah biasa, salim. Emak gue bilang gini, duduk kan. Emak gue, wah habis nih dalam hati gue gitu kan. Duduk langsung digas, ngapain lu ikut tawuran lu, iya jagoan kata emak gue gitu kan ya. Gue langsung kicuk kan di situ, anjing tahu nih gue kagak, malu-maluin aja pokoknya. Keluar lah semua tuh, diomel-omelin lah ibarat kata-kata mutiara semua tuh keluar tuh. Nah semua juga lu, awas lu sekali lagi, gue paling inget tuh kata emak gue, lu sekali lagi lu bikin kayak gitu lu, gue taruh lampu merah. Nah semenjak dari itu gue udah mulai jarang, soalnya kan pas kelas 8 udah beda basis kan. Iya, yang sering ribut tuh anak pagi seringan, yang jago-jagoannya tuh yang sering-sering berantem tawuran. Kalau gua kan anak siang jarang, paling ada sebagian doang. Itu gua paling gokil banget tuh SMP tuh, gua bandel banget nih. Yang dari situ gua udah mulai jarang tuh gitu.
tawuran. Cuma kalau yang siang sih biasanya berantem sama bocah keluar mah, berantemnya sama guru. Biasanya berantem internal. Iya. gua sama bocah kan sekelas dulu pokoknya ada beberapa guru tuh yang lucu yang sering banget ledekin mah. Iya. Salah satunya tadi Almarhum Babe lah. Nah, dulu dia ngajarnya IPS dulu. Dia ngajar IPS, ngajarnya sejarah mulu ceritanya kan, tulis mulu ya. Pokoknya tiap pelajaran dia nih suruh bikin kelompok, suruh bikin presentasi dah buat maju ke depan. Siapin pertanyaan minimal 3. Nggak ada yang mau nanya juga tuh. Dia marah-marah. Dulu dia kalau marah-marah pasti bober mat. Marah mat. Gue tuh SMP gue tuh. Pokoknya dia bober kalau nggak gagang yang buat koran tuh yang besi, kalau nggak sapu. Pernah tuh temen gue dikeprak pakai sapu mat. Jadi dia ngelawan tuh sama si Babe ini, dibilangin Babe, dia ngelawan. Apaan sih saya nggak mau, dia gitu temen gue. Nah tuh si Babe ngambil sapu ke belakang, set dikaprak. Peluk temen gue begini nangkis kan, set sapunya patah. Konyol banget itu. Ya pelajaran terakhir nih pemberian salam pasti selamat malam bukan selamat sore. Ya ini yang rapi pulang duluan kalau dia gitu kan. Biasanya yang pulang duluan tuh matiin lampu mat. Jadi ini pintu kelas gua nih. Ini meja guru di sini. Di sini lampu nih, di tembok, pinggiran tembok. Jadi kalau pulang kan lewatnya ke sono nih. Nah, kamu pulang duluan. Pokoknya setiap barisan ada satu deh yang matiin lampu. Angset. Dimatiin lampunya, pas lampu dimatiin nih. Plok, semuanya buyar, keluar, lari. Gokil banget itu waktu itu. Ya, sama satu lagi ada guru olahraga mat. Iya, Bernard dari kelas 7 tuh musuh banget tuh bocah-bocah, anak-anak kelas. Ngajarnya tuh so-soan gitu, sobat jadi jagoan gurunya, gegean. Kayak waktu jam olahraga kan. Dikatain tuh dulu, cepet gitu. Nah, ya, ngikutin dia. Nah ini ceritanya nih kalau yang mau tahu bocah-bocah SMA kenapa kita berdua ngomong cepet ini ceritanya nih. Kayak gitu lah ya. Iya, nah, waktu pelajaran olahraga ada tuh yang nyeletuk. Pas baris kan dibarisin tuh, dia mimpin apa tuh pemanasan apa itu gue lupa lah pokoknya. Nah ada yang nyeletuk, cepet gitu. Anjing. Oh iya si Tole, Enteng Agung. Nah, dia denger si Bernardnya. Siapa yang bilang cepet gitu kan, marah dong dia. Gak ada yang ngaku, diem semua. Pada ketawa lah gue. Hah? Enggak, malah diem panik mat. Panik. Diem begini ada nunduk kayak kan, ada nunduk. Dia ke belakang mat, sut nyamperin temen gue yang agak ngomong disalahin, dipukulin. Kamu yang ngomong cepet ya, oh bu kamu ya, bu kamu ya kayak gitu. Dipukul. Abis itu dia ditarik bawa ke kantor. Dulu paling kali tapi kan udah baik dah sih dia. Udah baik banget. Udah baik dah pokoknya. Nah kamu mau kemana? Kalau ada guru yang bandel pokoknya deketin dia dah. Baru banyak banget sih kisahnya tuh SMP tuh gue tuh. Jadi gue ada betul berantem sama dia tak. Sama Bernard sama Babe kayak gue pernah tuh sempet berantem tuh. Bernard sekali, Babe sekali. 2 kali tuh. Bernard gue kalau nggak salah kelas 7 kan main ini ya nih olahraga apa estafet. Oh iya. Nah estafet pelaro tuh inget banget tuh gue. Pelaronnya kan ada misi tuh karena beroperan nih lucu ya gini. Pas gue estafet kan gue pas banget nih perbatasan nih gue cowok ini cewek. Dia kan lama. Tuh pas gue oper ke temen gue nih yang cewek jatuh anjir itunya apa gagang estafetnya jatuh. Itu cuman besi. Oh beletang gitu. Pas udah jatuh yang lawan gue udah jauh kan ya. Gue ngepur mat. Dengan PD gue lempar ke sono aja. Gue lempar ke depan sono, dilihat Bernard. Wih siapa itu tadi yang lempar? Gituin gue diem ya kan. Main tendangan dia. Gue kabur-kaburan. Kan gue lempar. Siapa yang lempar tadi? Pada nengok ke gue. Tegar pak. Gitu kan. Gue dikejar kan, ditunjuk-tunjuk gue dari jauh. Pas gue pengen ditendang, gue ngindar, nggak kena-kena. Gue kabur. Dari sini kamu nggak kena-kena gue sih. Sini kamu jangan lari gitu-gitu. Namanya orang gendut ya. Iya, gue nya lari mulu nggak kena-kena. Dulu gue masih kurus banget ya. Aku masih kuru Banget itu gue tinggi. Cuman lincah banget itu gue dulu. Sini kamu, akhirnya gue nggak ada apa-apain tuh. Gitak banget diapain tuh. Dulu masih kena gitak gue. Tuh kalau sama Babe tuh, gue pengen digeprok pakai koran tuh. Tuh yang bilang tadi tuh gagang koran kan lagi belajar kalau nggak salah 84 waktu itu. Iya gue cuman lupa gara-gara apaan. Cuman waktu itu gue di Bernard guru olahraga gue itu
Dia takut tuh si Dia Babe. takut babe, soalnya dulu pernah ribut mat gua depan kelas gua lagi nonton lab bocah gua anjing. Kan waktu itu pokoknya ada masalah apa itu gua lari keluar kelas dikejar sama dia ngambil depan perpus tuh kayak koran gitu kan yang ada gagang besinya tuh. Gua udah mau dikeprak tuh kepala gua lari kejaran. Karena lagi ngajar olahraga lagi duduk cengar-cengir dia kan gitu. Kenapa kamu kata dia gitu. Ya semenjak itu dia udah tahu kalau bapak gua apa lah yang kata dia jadi seken dari situ. Soalnya pas ngambil rapot kalau nggak salah waktu itu ketemu bapak gua pas banget lagi ada gua dia langsung kayak ya bye-bye ya kayak gitu lah dia udah nggak berani lagi dia langsung kayak rangkul gua mulu gitu. Gua udah belain waktu itu mau Bernat tuh beruntung buat gua bapak udah ngejor-jor gua udah kesel banget gua juga sempat panik tak pengen ngelawan gimana orang tua juga gua tepis tangan gua sakit nih lari kan ya baru itu gua muter-muter tuh sini kamu dikejar babe langsung kata Bernat lu sini aja duduk kepala berani dia kata dia gitu. Gua selamat tuh di situ tuh iya dirangkul gua sama Bernat kira lapangan tuh udah tuh dari situ gua udah nggak ada berantem lagi kayaknya tuh sama guru tuh karena berhubung Aci sudah dicari ibunya. Si Ahmad nggak mau cerita masa SMP-nya nih ya. Jadi dari gue itu aja sih yang gue mau ceritain dulu nih. Mungkin untuk konten selanjutnya masa-masa SMA kita kali ya. Kemarin nih ada yang nanya dari IG ya. Bocah film jangan lupa di follow. Ada yang nanya lagi tadi kan baru satu tuh. Dari Purnomo Arbi. Pernah kepikiran cabut pramuka enggak? WK. Ini buat berdua ini benci pramuka pasti dia pernah. Gua aja pernah kok. Jadi siapa yang mau jawab dulu nih? Belum Mat? Matuan. Udah. Ini ya kalau gua dari TK sampai SMA itu gua paling anti sama pramuka tuh. Eskulnya gua agak pernah ikutin. Pernah tuh SD pas banget depan SD gua warnet. Jadi gue izin ke emak gua, "Mak, mau pramuka bagi duit dong," gitu kan ya. Ya pada Sabtu tuh. Nah, kagak taunya gue depannya kan warnet tuh. Nah, gue masuk ke warnet. Habis itu warnetnya ditutup. Udah cocok dah tuh. Pindah lagi SMP kan hari Rabu tuh ya, karena gue juga kena siang tuh. Jadi pas habis pulang sekolah nih ya, itu langsung pramuka. Nah, gue dari situ gue alasannya apa? Ya kagak jelas gitulah anjir. Kebelet berak lah, orang tua sakit lah, ada-ada aja dah pokoknya ya. Parah banget dah. Nah, SMA nih gue yang rada kesel. Kalau gue kecil soalnya. Udah kecil kayak di penjara. Udah gitu gue kagak bisa kemana-mana. Mau kagak mau gue harus ngikutin aja secara terpaksa anjir. Ya mau gimana lagi kagak diikutin. Poin kan itu zaman-zamannya poin kan ya. Gue mau nama gue bersih gitu. Soalnya di SMP nama gue udah kotor anjir. Makanya gue agak mau cerita nih di SMP-nya. Ya coba nih botak nih. Soalnya gue bocah pramuka ya. Iya. Kagak juga, pasti ada lah cabut-cabut kayak gitu mah. Kalau gua sih emang dari SD, SMP sampai SMA itu paling malas yang namanya pramuka ya. Pokoknya kalau setiap pramuka nih gue cabut mulu. Nah, waktu SD tuh pernah gue cabut juga. Lagi zaman-zamannya nyari jalan lah dulu, bikin peta ke Brigip dulu, gue inget banget tuh. Bikin peta dari SD ke Brigip, suruh bikin peta. Nah, pas di jalan itu gue cabut, gue kemana gitu. Cabut, dicariin. Tahu-tahu gue udah sampai sekolah ya, yang lain masih pada di jalan. Gue udah sampai sekolah ngaso. Terus pas SMP cabutnya gue cabut silat dulu soalnya kan ada pramuka, ada silat. Pokoknya gue lebih milih silat dah. Pramuka pagi nih, jam 7. Nah, silatnya itu jam 9, jam 10 lah kalau nggak salah. Nah, jam 7-nya itu gue nggak datang pramuka, gue tidur di rumah Sabtu. Hari Sabtu tuh. Iya, jam 9 gue datang pakai baju silat. Lama SMP gue begitu. Nah, pas SMA karena nggak ada pintu buat cabut, nggak pernah cabut gue pramuka sekolah. Paling ya males-malesan aja. Kalau misalnya waktu itu pernah pramuka sekali, bocah-bocah pada ngumpet di kelas tuh, nggak ada yang mau keluar ke lapangan. Paling kayak gitu-gitu doang sih kalau pas SMA. Nah, selebihnya itu ya begitu, gue emang paling malas yang namanya pramuka. Kalau ini kan nih bocah pramuka nih, lihat nih. Kalau gue sih
kepikiran cabut pramuka ya manusiawi lah, namanya orang ada rasa-rasa males lah ya, kayak gitu wajar kan. Gak semuanya ya orang suka pramuka, suka ekskul tertentu. Kalau SD sih gue sebenernya cukup aktif di pramuka, cuman karena waktu itu pembinaannya keluar tuh udah mulai gak aktif, kelas 4 kelas 5, terus juga belum wajib juga kan, maksudnya masih ngawang tuh waktu itu. Pas sudah SMP udah mulai wajib lagi tuh kalau nggak salah. SMP gue cuma aktif regu cendrawasih tuh, ingat banget gue. SMP gue nggak aktif berhenti pertamanya doang. Pas udah itu karena kejadian itu tuh, kejadian ekskul semua ini dulu apa sih, LDKS ya, LDKS. Gue kalau LDKS itu semua ekskul kayak penataran lah, ternyata begitu. Waktu itu semua ekskul lah, intinya nginep lah di sekolah kan. Nah sama gue kayak botak tuh kronologinya. Gue udah siapin segala macem, mak gue udah nyiapin panci segala macem tuh, udah udah lengkap banget, baju pramuka udah digosokin. Tiba-tiba gue kan sempet ke sekolah tuh yang rapat ya, gue silat baunya apaan waktu itu tuh, karena waktu itu nggak latihan posisinya, karena gara-gara gue ketemu tuh. Pas gara-gara itu kan, karena ada silat akhirnya gue ikut silat. Bocah-bocah gue nih sebenarnya pada ngarepin gue ikut pramuka, tiba-tiba pas hari A gue ikut silat ya, dari situ pada kesel. Akhirnya sempet rada selek, biasa lah. Cuman mau gimana kan, udah kejadian. Dulu kan zaman-zaman masih ada benderanya tuh, bendera regu, cendrawasih, nama-nama hewan tuh kalau nggak salah kalau SMP. Nggalang tuh. Kalau itu kan cowok sama hewan, kalau iya bunga. Kalau SD kan cuman warna doang tuh, oranye, biru. Tuh inget banget tuh gue tuh. Yang segitiga merah, segitiga merah. Ada situ gue udah nggak aktif lagi tuh, pertamanya doang kan. Terus udah enggak, akhirnya gue fokus ke silat gitu. Perjalanan singkat cerita udah nggak ikut silat lagi tuh, udah nggak aktif lagi gue. Nah di SMA nih yang baru lagi nih, kenapa tiba-tiba gue ikut pramuka nih ya. Sebenarnya banyak nih yang bertanya-tanya nih kenapa gue bisa ikut pramuka nih SMA nih. Nah pertama gue karena asik aja sih ngeliat demo school gitu, pramukanya lain gitu daripada SD SMP, lebih menarik lah bagi gua waktu itu. Pas gua masuk lebih seru kayaknya, lebih tertantang aja, karena gua orangnya suka banget sama tantangan ya. Sesuatu yang baru tuh gua paling seneng, apa beda dari yang lain lah, gua paling seneng banget tuh. Akhirnya gua ngikut akhirnya udah bantara pelantikan, aktif lah terus lah sampai ngikut caka juga segala macem, sampai alumni juga masih sering ngebantuin. Tapi kalau masalah cabut, gue juga pernah, jangan salah. Kepikiran cabut tuh semuanya pasti pernah. Walaupun udah jadi bantara, udah pengurus, tetap aja. Cuma ada masanya waktu itu kan, karena udah kelas 11 kan, udah punya adik, udah punya abang kan, udah mulai ditinggal kelas 12 tuh. Kadang-kadang gue datang, kadang-kadang enggak. Fleksibel. Jadi ganti-gantian, maksud gue biar orangnya gak itu aja. Pas udah mau naik kelas 12 tuh gue udah ninggalin batu di sekolahan, gue fokus di luar, cabut-cabutan mulu. Akhirnya sampai lulus ya udah ya aktif lagi kayak biasa. Cuman semua orang pasti punya titik jenuh lah. Terjawab ya Purnomo. Nih ada lagi nih dari Adrian underscore T7X. Gila lu, kalah motor ini. Kalau malam ngapa bulannya ngikutin kita jalan? Menurut lo gimana nih jawaban lu, Mat? nih kalau lu diam terus lu nggak usah lihat bulan nih, nah itu lu bulan kagak bakal jalan. Kalau lu jalan sambil liatin bulan, nah itu berasa bulan ngikutin kita. Dengerin pertanyaan nggak kepake sebenarnya, kecil lu ya. Kalau menurut lu gimana, Tak? Iya. Kalau malam ngapa bulan ngikutin kita jalan? Tanya bulan kenapa bulan ngikutin gitu. Pertanyaan lu nggak kepake. Lanjut. Dari Jiki Rido, buat Ferdi itu peci merahnya kapan berubah jadi warna hijau? Kagak bakal berubah itu peci jadi warna hijau, karena gue demennya warna merah. Dah tuh jawab kan? Nggak kepake pertanyaan lu sebenernya, tapi gue hargain ya. Terakhir nih dari Ulpi underscore Hana nih, apa yang memotivasi bikin YouTube? Ya motivasi buat YouTube sih sebenarnya awalnya ya pasti iseng-iseng dulu kan. Gua pengen bikin YouTube tuh dari dulu, udah sempat punya cuma nggak jalan kan. Gue juga bingung jalannya sendiri, gue nggak bisa.
Nah kebetulan Botak juga dulu katanya pengen bikin YouTube juga, cuman masih pikir, dia bingung jalannya gimana, kalau sendiri kan ribet juga tuh otomatis. Nah kira tuh udah tuh pas masa karantina kayak gini nih, muncul dah tuh ide itu lagi, daripada bengong mendingan kita bikin YouTube dah, bahas apa kayak gitu. Awalnya tadi kan pengen bikin film tuh, karena kondisinya juga masih belum kondusif, makanya kita putusin buat bikin PMS ini, pengalaman masa sekolah. Jadi buat selingan lah, istilahnya selingan di selain konten film itu. Nah akhirnya berjalan ya kayak gini dah, juga baru mulai ini semua, baru merintis lah dari awal, istilahnya benar-benar dari nol. Makanya kalau kalian suka, support kita terus lah istilahnya, jangan lupa pokoknya selalu like, komen, kalau bisa subscribe lah, bantu kita juga supaya kita bisa lebih semangat lah bikin kontennya. Bisa ngasih pengalaman lah ya. Iya, sama sih gue itu aja, buat ngisi waktu senggang karena gue terlalu banyak acara kan. Jadi gue emang udah kepikiran bikin YouTube kayak gini, cuman kalau sendiri gue nggak bisa karena udah ada temennya, dan akhirnya kejadian lah kayak gini. Ya intinya gue minta supportnya aja lah dari semua temen-temen gue, temen botak, temen dua nek gue bertiga botak sebenarnya panggil aja dulu jam botak, ntar kapan gue ceritain. Jadi dari kita bertiga nih yang kenal dengan kita, tolong bantuannya ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Sebelumnya sebelum akhir nih, lu ada kata-kata bijak nih buat yang nonton. Wah ada gua ada nih. Ada dari gua ya. Ketika kita berbuat baik dengan seseorang, pada dasarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kalau gua harus yakin sama diri lu sendiri, kemampuan diri lu sendiri yang lu punya, jangan pedulin kata orang, tetap semangat untuk terus berkarya. Gini ya, gue mungkin karena berbau-bau tawuran nih ya, kan pasti pada banyak punya musuh nih ya. Nah, gue cukup ngambil dikit aja ya. Cara terbaik untuk menghancurkan musuh adalah menjadikannya dia teman, baru dibunuh. Nah itu baru bisa. Intinya kita di sini bukan pengen sombong apa gimana, kita cuma pengen berbagi pengalaman aja. Yang baik-baik ya diambil, yang buruknya ya jangan diambil lah istilahnya gitu. Kita juga semua pernah bandel di sini. Di kapan-kapan kita berbagi cerita lagi yang belum kita ceritain. Yang suka sama konten ini, jangan lupa like, comment, sama subscribe. Jangan lupa kritik dan saran, itu bagus tuh buat konten kita. Oke, sekian, terima kasih. Peace.